Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil interaktif saya yang dimana mata kuliah pembelajaran penjaskes sekolah dasar, materinya menjaga kebersihan dan serta kesehatan gigi dan mulut, disusun oleh saya sendiri, Anita. Baik, beberapa ungkapan dari saya. Kesehatan gigi dan mulut penting untuk kehidupan Anda. Kesehatan gigi anak, cermin kepedulian keluarga. Kesehatan gigi dan mulut, cermin kemajuan bangsa. Survei. Apa yang paling berpengaruh pada penampilan seseorang? Apakah dari bentuk tubuh? Apakah kulit? Warna kulit? Apakah hidung? Apakah rambut? Apakah pakaian? Atau aksesoris? So, check your smile. Jenis gigi. 1. Gigi susu, yaitu gigi yang mulai tumbuh pada bayi dan berlanjut pada masa anak-anak, yang selanjutnya tinggal dan diganti oleh gigi permanen. 2. Gigi permanen, yaitu pengganti gigi susu yang terdapat pada anak-anak dan orang dewasa. Nah, periodisasi gigi. Yang pertama, periode gigi susu umur dari 6 bulan sampai 6 tahun. Yang kedua, periode gigi bercampur susu dan permanen dimulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga, periode gigi permanen biasanya lebih dari 12 tahun. Nah, di sini masalah utama gigi biasanya itu gigi berlubang dan atau kreasi gigi, yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya lubang pada gigi. Yang kedua, radang gusi atau gusi berdarah, yaitu peradangan pada gusi yang ditandai dengan gusi menjadi bengkak, memerah, dan mudah berdarah. Proses terjadi kreasi gigi atau berlubangnya gigi. Pertama, rongga mulut penuh dengan bakteri berlebihan 350 jenis dan sisa makanan. Bakteri dapat tumbuh subur, berkelompok, melekat erat pada gigi sebagai lapisan yang lengket dan tidak berwarna yang disebut plaque. Yang kedua, karbohidrat dari sisa makanan, terutama makanan manis dan lengket, akan dirubah oleh bakteri dalam plaque menjadi asam. Yang ketiga, asam inilah yang dapat mengikis lapisan enamel gigi sehingga menjadi keropos dan berlubang. Plaque musuh gigi itu sungguh terlihat jelas sih kumannya. Plaque musuh yang tidak terlihat. Plaque penyebab gigi berlubang. Itu gambar pertama itu gula-gulaan, contohnya ada coklat, permen, donat, ditambah lagi dengan kuman dari plaque akan menjadi asam. Asam ini biasanya enamel menjadi larutan. Nah, jadi itulah bisa terjadinya gigi berlubang. Proses penjalaran gigi berlubang. Yang pertama, lubang gigi pada enamel biasanya itu belum terasa sakit. Terus kalau lubang menjadi dentin, biasanya gigi sudah mulai nyilu. Yang ketiga, lubang mencapai pulpa atau rongga saraf. Biasanya itu sudah mulai sakit, tidak bisa makan. Nah, yang terakhir itu gigi infeksi dan mati. Biasanya itu akan terjadi bengkak, gigi harus dicabut. Nah, di sini ada perawatan gigi berlubang. Yang pertama, gigi berlubang, terus kita harus berobat ke dokter gigi. Setelah berobat, lubang telah ditambal. Nah, gigi berlubang tak dapat sembuh dengan sendirinya, jadi harus ditambal. Proses terjadinya radang gusi. Yang pertama, bakteri dan plaque yang menempel dan menumpuk pada gusi atau
garis gusi akan menyebabkan peradangan, yaitu gusi menjadi bengkak, lebih merah, dan mudah berdarah. Yang kedua, plak bercampur dengan zat kapur dalam air ludah lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi karang gigi. Karang gigi inilah yang memperparah radang gusi. Proses terjadinya penyakit gusi, yaitu gambar pertama plak dan karang gigi. Gambar kedua gusi merah, bengkak, dan mudah berdarah. Gambar ketiga gusi bengkak, tulang rusak, dan bernanah. Nah, di sini agar gigi lebih sehat dan kuat, kita harus, yaitu pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Yang kedua, gunakan pasta gigi berfluorid. Yang ketiga, kurangi makanan jajanan yang manis. Yang keempat, kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar kita lebih memastikan gigi kita ini sehat atau perlu penanganan. Agar gigi sehat dan kuat, yang pertama kita sikat gigi 2 kali sehari sebelum tidur dan sesudah makan. Yang kedua, gunakan pasta gigi berfluorid. Fluorid mencegah gigi berlubang. Tahap perlindungan fluorid itu ada email, lubang, asam banyak. Dengan perlindungan fluorid, gigi menjadi sempurna, tidak ada berlubang. Yang ketiga, kurangi jajan yang manis dan lengket. Enak belum tentu berkhasiat. Pilihlah makanan manis yang tidak lengket dan tidak mengandung gula tambahan yang dapat merusak gigi. Itu terlihat jelas sudah seperti donat, coklat, gulali, permen. Baik untuk gigi yaitu seperti jagung, singkong goreng, terus buah-buahan. Baik untuk gigi, kita lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. 4. Kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Yang terakhir, hindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya itu misalnya seperti mengisap ibu jari, menggigit pensil jari, topang dagu, menggigit bibir bawah, susu botol, tidur dengan mulut terbuka. Yang terakhir, makan sisir. Akibatnya tidak dicabut tepat waktu saat penggantian gigi anak. Yang kedua, kebiasaan buruk. Nah, ini contoh kalau gigi kita terawat dengan benar, rapi kan, tidak ada berlubang. Periksa gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu, ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencukil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, tutuplah keran air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Terima kasih.